Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dayat Wiranta. Saya adalah Widya Asara Ahli Utama di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan strategi pembelajaran terkait dengan mata pelatihan kepemimpinan transformasional pada pelatihan kepemimpinan administrator. Selamat menyimak. Deskripsi singkat. Mata pelatihan kepemimpinan transformasional membekali peserta dengan kompetensi, kemampuan mengimplementasikan kepemimpinan transformasional melalui pembelajaran konsep dasar kepemimpinan transformasional, konsep dasar coaching dan mentoring, menstimulasikan dan merefleksikan kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Hasil belajar. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatan di instansinya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi. Adapun indikator hasil belajar. Pertama, diharapkan peserta dapat menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional. Keduanya, diharapkan peserta dapat menjelaskan konsep dasar coaching dan mentoring. Dan ketiga, diharapkan peserta dapat melakukan simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional melalui teknik coaching dan teknik mentoring. Materi pokok. Materi pokok yang akan dibahas pada mata pelatihan kepemimpinan transformasional. Pertama adalah konsep dasar kepemimpinan transformasional. Keduanya terkait dengan konsep dasar coaching dan mentoring. Dan ketiganya terkait dengan simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional. Baik, kita akan coba bahas satu persatu terkait bagaimana strategi pembelajaran yang akan saya gunakan. Di materi pertama terkait dengan konsep dasar kepemimpinan transformasional, di mana konsep dasar kepemimpinan transformasional ini terdiri atas 3 sub materi pokok, yaitu pertama pengertian dan urgensi kepemimpinan transformasional dalam birokrasi. Keduanya terkait dengan prinsip kepemimpinan transformasional. Dan ketiga terkait dengan ciri kepemimpinan transformasional. Nah, bagaimana 3 submateri pokok ini akan saya deliver kepada peserta? Untuk itu, maka strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah, pertama saya akan gunakan teknik ceramah dan diskusi interaktif, di mana ceramah akan saya gunakan untuk mengantar tentang pengertian, urgensi, prinsip-prinsip, ciri-ciri kepemimpinan transformasional kepada peserta. Dan sudah itu juga saya akan coba untuk mengundang peserta untuk mengkritisi ataupun juga mungkin mengklarifikasi terkait dengan pengertian, prinsip dan ciri kepemimpinan transformasional tersebut. Selain itu, teknik yang kedua akan saya gunakan brainstorming. Saya akan mengundang pendapat-pendapat dari peserta untuk mungkin curah pendapat begitu, mengemukakan apa yang mereka pahami dan sebagainya. Dan ketiga, saya akan menggunakan teknik soliciting idea. Saya akan mengumpulkan ide-ide mereka, hampir mirip dengan brainstorming, tapi ini lebih kepada mungkin sesuatu yang bisa dijadikan
suatu seperti gagasan baru lah yang mungkin peserta punya ide gagasan, ya kita tampung bagaimana penerapan kepemimpinan transformasional di dalam keseharian mereka. Dan yang keempat, saya akan menggunakan memory game, ya. Biasanya teknik ini digunakan untuk retrieve ataupun untuk memunculkan kembali pemikiran-pemikiran ataupun hal-hal yang mungkin mengendap di pikiran peserta untuk bisa keluar lagi atau bisa dikemukakan kembali sehingga bisa memperkuat ingatan mereka. Dan yang terakhir, saya akan menggunakan teknik diskusi kelompok untuk menginternalisasi tentang pengertian ataupun prinsip atau ciri-ciri kepemimpinan terhadap diri peserta. Baik, berikutnya terkait dengan materi kedua, yaitu materi konsep dasar coaching dan mentoring. Untuk materi kedua ini ada 3 submateri pokok. Pertama terkait dengan pengertian, tujuan, dan prinsip coaching dan mentoring. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan peran dan karakteristik coach dan mentor. Dan yang ketiga terkait dengan teknik coaching dan mentoring. Untuk menyampaikan ketiga submateri pokok ini, maka strategi pembelajaran yang akan saya pakai pertama adalah saya akan menggunakan teknik ceramah untuk memberikan pemahaman awal ataupun dasar terkait dengan pengertian, tujuan, dan prinsip coaching dan mentoring, termasuk juga tadi bagaimana peran dan karakteristik coach dan mentor dalam kesehariannya. Dan juga akan saya gunakan juga teknik tentang brainstorming untuk tadi curah pendapat mereka, mungkin apa sih yang sudah mereka pahami tentang coaching dan mentoring. Kemudian juga saya akan mencoba kembali soliciting idea, mungkin untuk menggali ide, pemikiran, ataupun gagasan-gagasan dari peserta terkait dengan bagaimana penerapan coaching dan mentoring di tempat kerja. Dan saya akan juga menggali lewat tacit knowledge untuk menggali pengalaman-pengalaman yang pernah peserta alami atau mungkin pernah lakukan terkait dengan penerapan coaching dan mentoring di tempat kerjanya. Dan berikutnya akan saya gunakan teknik role play dan simulasi. Lebih khusus ini adalah untuk terkait dengan bagaimana teknik coaching dan mentoring ini diterapkan, karena coaching dan mentoring memang lebih banyak tekniknya, lebih banyak toolsnya, bagaimana teknik bertanya yang powerful, bagaimana teknik memberitahu yang powerful, dan sebagainya. Ini akan kita simulasikan, akan kita coba di dalam bermain peran, siapa yang menjadi coach, siapa yang menjadi coach, siapa yang menjadi mentee, dan siapa yang menjadi mentornya. Baik, yang ketiga adalah terkait dengan materi simulasi dan refleksi kepemimpinan transformasional. Materi 3 ini terdiri dari 4 submateri pokok, yaitu pertama terkait dengan refleksi diri kepemimpinan peserta, keduanya terkait dengan peranan pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi dalam organisasi, dan ketiganya penerapan kepemimpinan transformasional di tempat kerja, dan keempat terkait dengan simulasi coaching dan mentoring dalam menghasilkan kinerja tinggi. Untuk mendeliver keempat submateri pokok ini, strategi pembelajaran yang akan sampaikan, pertama saya akan menggunakan teknik brainstorming. Saya akan lebih banyak menggali ataupun peserta untuk bisa curah pendapat tentang bagaimana cara terbaik untuk penerapan kepemimpinan transformasional di tempat kerja ini, bagaimana cara-cara untuk bisa mempercepat kemampuan coaching dan mentoring. Kemudian juga saya akan kembali soliciting idea, ya. Mungkin ada ide-ide baru, pemikiran-pemikiran baru, pendapat-pendapat baru yang bisa memperkaya bagaimana percepatan ataupun akselerasi penerapan kepemimpinan transformasional di tempat kerja mereka masing-masing. Dan kembali saya akan undang peserta untuk dengan teknik tacit knowledge, ya. Mungkin mereka juga tadi punya sesuatu yang pernah mereka alami ataupun mungkin pernah mereka rasakan, dan
kita harapkan mereka bisa mungkin mengungkapkannya kembali. Dan keempat, saya akan menggunakan teknik storytelling. Tadi mungkin dari touch knowledge, saya akan minta peserta-peserta yang sudah punya pengalaman untuk bisa menceritakan kemanfaatan ataupun juga ketidakmanfaatan daripada kepemimpinan transformasional, atau mungkin bagaimana pengalaman mereka dalam menerapkan coaching dan mentoring. Karena peserta ini bukan orang-orang baru, mereka adalah para pemimpin yang sudah punya pengalaman di tempat kerjanya masing-masing. Dan yang terakhir, saya akan menggunakan teknik role play dan simulasi. Khusus ini adalah untuk tadi bagaimana coaching dan mentoring ini diterapkan, dan mereka akan bermain peran. Siapa mungkin yang akan menjadi coach dan siapa yang akan jadi coachinya, siapa yang akan jadi mentor dan siapa yang menjadi mentinya, untuk menggunakan tadi bagaimana teknik-teknik coaching mentoring ini diterapkan di tempat kerja, sehingga mereka menjadi terinternalisasi dan terhabituasi untuk menggunakan teknik coaching mentoring dan menerapkan kepemimpinan transformasional di tempat kerjanya. Demikian para pemerhati yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.